Sekarang komitmen dalam bermuamalah. Muamalah itu apa sih? Muamalah itu hubungan antara manusia dengan manusia, interaksi saya dengan kamu, kamu dengan orang tuamu, kamu dengan temanmu, kamu dengan saudaramu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu. Nek wis janji ditepati. Ya. Jadi kalau kamu sudah bilang, "Aku ngutang duitmu 100, kok tak balikke minggu ngarep." Nah, seorang muslim harus menepati janjinya. Engko nek mulai aku tiga edit mbokku kowe tak jajakke mie ayam, nah, ditepati janjinya. Aufu bil uqud, penuhilah janji-janjinya, akad-akadnya. Termasuk kalau kita beli ya bayar, jangan kemudian kabur. Makanya orang muslim nggak boleh masuk apa Indomaret, Alfamart nyolong, ngutil, nggak boleh, haram ya, nggak boleh. Jadi akad itu berarti kamu datang ngambil ya bayar, jangan kemudian kantongi, nggak boleh. Kemudian ya, dalam Quran surat Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janjimu karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau udah berjanji penuhi. Nggih. Apalagi apa? Kadang di sekolah-sekolah SMA, MTS sok nek lulusan itu kan ikrar alumni kami, alumni MTS atau SMA sekian-sekian berjanji menjalankan sholat 5 waktu, nggak tahu sholat, nggak harus sholat ya. Nah, itu tak rasa berjanji, sebenarnya itu tidak perlu diperjanjikan, itu sudah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang memenuhi janji itu termasuk ketakwaan. Jadi orang muslim itu diindikasikan dia memenuhi omongannya, dan laki-laki khususnya itu adalah seorang yang bisa dipegang omongannya. Jadi wong lanang iki kudu iso dicekel omongane. Yo ora aja mencela-mencele. Nek mencela-mencele itu kurang gentle, ndak lanang itu. Atau kelanangannya dipertanyakan, iki lanang tenan ora gitu. Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 4, "Fa'timmu ilaihim ahdahum ila muddatihim." Penuhilah perjanjian itu sampai batas waktunya. Nah, udah janji tak bayar seminggu penuhi. Aku janji aku ketemu kowe ning kono parani gitu loh. Ya. Kemudian innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang bertakwa. Berarti seorang muslim yang memenuhi janji itu orang bertakwa, dan surga diwariskan hanya untuk orang bertakwa. Kasare nek kowe pengen mlebu surga dadi wong takwa, salah satu cirine memenuhi janji. Ngoten. Nah, sinau yo, Nduk, nggih. Tenan lho, nggih, janji. Mboke bar ngomong ngono sesuk mati. Kok kowe males gitu kan. Piye ngono. Nah, padahal itu sudah janji terakhirmu pada manusia terbaik di muka bumi setelah Allah dan Rasulnya tentunya, yaitu wong tuamu, dalam hal ini mbokmu. Omongan terakhir yang melinggo kowe kon sregep sinau, malah kowe ora gelem sinau. Alah, piye gitu kan. Maka kita kalau berjanji itu hakikatnya nggak cuma urusan dengan manusia, tapi juga Allah mengawasi, malaikat mencatat. Makanya Allah mengatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kamu ucapkan satu kata pun itu ada raqib atid yang nyatet. Artinya nek kamu ingkar janji ya nanti dimintai pertanggungjawaban. Kemudian An-Nahl 91 dikatakan wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, tepatilah janji dengan Allah bila kamu berjanji. Dalam hal ini contohnya menadar, demi Allah engko nek aku lulus kowe tak traktir sate ayam gitu kan. Kok sate ayam, sate bekicot wae ora gitu kan. Maka ini berarti dusta. Wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha, dan jangan kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya. Wis mbok ucapke, mbok langgar, itu bukan seorang muslim yang baik. Orang muslim yang baik itu nek wis janji, pemeneh bersumpah, apalagi menyebut nama Allah, itu harus ditepati. Parah lagi, Nabi mengabarkan ciri hari kiamat itu banyak pedagang dodolan dengan sumpah, dodolan cilok, ngono kuwi nganggo sumpah demi Allah. Cilokku ini yang terenak di muka bumi sampai ke planet Mars. Ngono kuwi ora perlu gitu kan. Maka sumpah itu digunakan untuk hal-hal yang penting. Contohnya apa? Misal orang yang didatangkan sebagai saksi di pengadilan disumpah, atau misal kamu jadi lurah atau jadi camat atau jadi bupati disumpah gitu.
Tapi nek mau dodolan cilok, mau urusan-urusan sepele lah, remeh temeh, maka ndak usah pakai sumpah-sumpahan gitu ya. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Dan komitmen terhadap kejujuran dan keadilan di sini adalah harus dilakukan bahkan dalam urusan perdagangan. Sampai Allah tuh menyiapkan, menurunkan, mewahyukan satu surat khusus untuk mengkritisi orang-orang yang nggak punya komitmen dalam keadilan. Jadi wong adil itu dalam Islam itu ditekankan. Jadi nek sebagai pedagang aja kamu suruh adil, apalagi kamu jadi penguasa pemimpin harus adil. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, kecelakalah buat orang-orang yang curang. Jadi ketika kamu dalam bermuamalah nggak bisa berkomitmen untuk adil, untuk benar, ngakali wong kayak gaweane, maka celaka. Siapa itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Nek tuku njaluk imbo. Mas, peleme piro? Sekilo 20.000. Wah, ditimbang sekilo. Imbo siji yo. Kemudian dikatakan wa idza kaluhum awazanuhum yuksirun, nek DE sebagai bakul ngelongi. Jadi macam-macam ngelongi itu, mungkin barangnya sama terus dikelongi, bisa juga kayak beberapa video yang saya lihat itu. Jadi begitu pembeli ini harus milih terus ditimbang, pasar kresek ini dipindah ning kene sepake pelem-pelem bosok. Jadi ditokke siji sing apik dijoli sing bosok. Itu juga bagian dari curang. Termasuk curang ketika kamu sudah menyatakan ke ibumu, bapakmu, "Mbok, Pak, Bu, aku sekolah ke kuliah." Oke, dibayari, diragati, didaftarke, kamu masuk, sudah terdaftar namamu si fulan sebagai mahasiswa di kampus ini, nomor induk mahasiswanya ini gitu kan. Payah kuliah kowe ra mangkat. Walah, curang itu namanya. Tidak boleh ya. Jadi dalam banyak case ini ayat ini bisa diterapkan. Dan seorang muslim harus hati-hati, karena kalau sampai berbuat kecurangan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kemudian Nabi mengingatkan, al muslimuna ala surutihim, apa yang kamu perjanjikan harus dipenuhi. Artinya kalau kamu kemudian sudah mengatakan oke, deal, iki HP regane semene, ning aku dene duit mung 500, berarti jek kurang 300. Misal dile 800, oke gitu kan. Terus 300 ora tau mbok keke, itulah dosa. Makanya kesepakatan dipenuhi, termasuk misal ini kamu sepakat nih sama bosmu, masuk ya mas dari jam 8 sampai jam 5, oke, gaji semene, oke, deal, tanda tangan di atas kontrak. Ning anggar mlebu kowe mundur jam 09.00, kok mulai mbok jokke gitu kan. Nah itu tidak boleh. Al muslimun ala surutihim, berarti harus penuhi. Lah ngono rekoso banget, nek rekoso metu golek gawean liya atau usaha, wirausaha. Jangan kemudian kamu ambil akad tapi kamu enggak penuhi. Itu nanti kalau ngomong kerjaan, ngomong ke rumah tangga juga sama. Begitu kamu laki-laki nih, cah lanang-lanang iki gitu kan. Wis do tetak to. Sing ora tetak sapa ngacung? Jan wis. Pindho rung. Lagi pisan to. Baleni moh kapok. Nah, kamu udah jabat tangan wali dari si wanita. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian. Kok kemudian rambok openi kowe ora nyambut gawe? Alah, iku kamu ngelanggar ini. Al muslimun ala surutihim, begitu kamu sudah jabat tangan walinya, berarti kamu sudah nyagui untuk ngopeni jagani anake mertuamu itu. Sampai kapan? Ya sampai kamu masih terikat dalam ikatan pernikahan. Jadi wong lanang ra gelem kerja ya itu dosa. Begitu pula ketika istrinya diganggu kok kamu bukannya nulung malah melayu, nah, itu ya dosa gitu kan. Makanya seorang laki-laki apapun yang terjadi mau gak mau ya tetap harus jadi tulang punggung dan bahkan benteng hidup buat keluarganya. Itulah hakikat laki-laki. Dari omongannya bisa dipegang, dari sikapnya bisa diandalkan, dari usahanya bisa dijaga. Nah itulah wong lanang. Makanya saya selalu ulang-ulang pentingnya kamu itu menghayati kehadiranmu di muka bumi ini sebagai anak simbokmu, sebagai laki-laki di keluargamu, dan nanti juga akan sebagai kepala rumah tangga di rumah tanggamu. Kamu harus membayangkan bagaimana kemudian kamu punya beban sedemikian berat. Dan di situ kamu jangan lari, tapi kamu harus mempersiapkan diri. Nek memang kamu punya peluang sekolah sak dur-dure, nek ra duwe peluang sekolah, maka wirausaha sak hebat-hebate, nek kuwi ora duwe, kowe arep kerja sak apik-apike. Ngono.
Jadi orang itu selalu profesional di bidangnya. Jadi nek jadi karyawan ya jadi karyawan sing meniti karir di dunianya situ. Nek jadi seorang entrepreneur entrepreneur yang tahan banting, lagi dodolan kodanan sesuk kapok itu lanangan opo gitu. Enek wong ngono kuwi. Pamit warung mboke pake meh bisnis usaha dodol apa le bakso, gaweke gerobak entek duit, lagi nyurung kesel mulih. Ora sida kesel ternyata nyurung gerobak gitu. Nah, jangan seperti itu. Jadi laki-laki itu nek jatuh bangun, nek perlu pas jatuh ke belakang gendeng ya tetap bangun gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian menyerah gitu. Ya, al muslimun ala surutihim. Kemudian Nabi mengabarkan ciri orang-orang munafik. Jadi nanti neraka itu juglangan gitu. Nanti isi orang yang kekal di situ tuh orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Munafik ini sing paling isor. Dure saya nggak tahu apakah orang kafir atau orang musyrik, tapi yang munafik itu paling isor. Itu jelasannya ayatnya. Nah, Nabi menyebutkan ciri orang munafik, artinya orang itu akan OTW jadi munafik kalau punya ciri-ciri, yaitu idza hadasa kadzaba, nek ngomong ngapusi, wa idza wa'ada akhlafa, nek janji mengingkari, wa idza tumina khona, nek kemudian dikasih amanat dia khianat. Makanya ketika kamu sebagai seorang laki-laki pastikan nek kamu janji ditepati, nek ngomong sing bener, kemudian nek dikasih amanah dirampungke. Bro, nitip iki yo, apa? Iki lho, panganan iki tolong terno ning gone si fulan. Mbok terke ning garis setengah gitu. Itu enggak bener kayak gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul, beliau itu orang yang sering dititipi oleh orang Quraisy ketika mau dagang ke Syam. Dan apa yang dititipkan kepada beliau SAW itu tidak pernah dicuil. Tidak pernah, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Al-Amin. Makanya beliau itu di Quraisy itu tidak pernah dicela soal urusan akhlak, tidak pernah. Bayangno, misal saya ngajar di sini, ning saya di kampung bapak saya terkenal penipu, tukang ngapusi, tukang gedabrus. Kira-kira kowe cek gelem ngrungokke aku ora? Mesti ora, gitu. Coba ngrungokke kaya ning kampung kabeh-kabeh diapusi, ora cah nom, ora cah tuwa, ora lanang, ora wedok kabeh diapusi. Sing ngomong investasi ning bodong, sing ngomong iki ning luput, sing ngomong kae ning kleru gitu kan. Sasah mbok rungokke walaupun pinter dalil, pinter gitu kan gitu toh. Makanya nggih, Nabi itu enggak pernah dicela soal akhlak. Tapi begitu Nabi mengatakan, kowe kabeh aja nyembah berhala sembahan Gusti Allah, udah. Mereka mulai mengatakan kamu ini penyair, kamu ini penyihir, kamu ini orang gila dengan berbagai macam tuduhan. Tapi padahal akhlak beliau itu yang terbaik pada zamannya. Makanya kamu sebagai pemuda tak kasih tahu, pemudi juga, modal terbesar dalam hidup itu bukan duit, rungokno. Modal terbesar itu kepercayaan. Begitu kamu sudah nggak bisa dipercaya, duitmu sak piro-piro ora enek wong gelem nyedak. Tenan, sing nyedak itu paling benalu karo penyakit-penyakit yang deketi kamu. Benalu itu berarti orang yang mau datang nyari keuntungan loh. Nek dit muntah ya ditinggal gitu. Nah, tapi kalau kamu punya kepercayaan, orang yang punya duit akan datang kepada kamu. Mas, aku percaya karo kowe nek kowe ora bakal ngapusi aku. Saiki kowe duwe konsep bisnis apa? Nyo, iki ada duit 3,5 miliar gonen usaha. Nah, kok percaya kalian kula? Wis percaya, aku mengamati kamu dari jauh, gak pernah ngapusi, gak pernah apa. Nah, gitu. Makanya nanti ya orang-orang yang dipercaya itu banyak peluang yang datang. Tapi penipu-penipu dia jatuh bangun mati-matian mencari orang yang mau ditipu. Tapi karena orang udah banyak tahu, dia nggak bisa lagi menipu untuk yang kesekian kalinya. Nah, apa sih adalah ada orang-orang yang tidak mengambil pelajaran akhirnya ketipu meneh. Makanya kasus investasi bodong itu aku nek ndelok ning TV itu berkali-kali tapi mung sedih. Iki wong iki kok ya ora ndelok sing wingi wis enek, muncul meneh. Sing ginseng lah, sing apa macam-macam, sing nandur kurma, sing nandur duren, sing kebun duren, sing kemudian perumahan bodong kabeh, sing koperasi syariah, sing malah Karanganyar terima dinar jeblok piro 35 miliar nek enggak salah. Nah, maka banyak ya kayak gitu-gitu, makanya hati-hati. Nah, kemudian salah satu bentuk amanah, salah satu bentuk komitmen dalam muamalah adalah kalau memang hitungannya itu ada angkanya dan ada pertanggungjawabannya, tulis. Aja mung percaya ngono tok, karena hari ini golek wong percaya itu angel. Bisnis saya di Solo sekitarnya itu hampir bisa dipastikan nggak ada yang jalan, dan saya mungkin habis 1 miliar lebih gitu kan. Karena apa? Saya itu butuh orang yang bisa dipercaya dan profesional.
Sing ku nemu profesional yang iso dipercaya, iso dipercaya ning ora profesional, iku sing paling susah nyari orang. Makanya nggih Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ya orang yang beriman, kalau kamu memberikan pinjaman sampai pada waktu tertentu dan di waktu itu dia harus bayar, maka tulis, dibikin perjanjian, tulis di atas meterai. Artinya ini angka-angka gede gitu loh. Misal kamu membeli motor orang, kamu udah DP 5 juta, oh cuma percaya, njaluk kwitansi, tulis di atas meterai. Barangkali selak. Mungkin akan tiba ini, ketoknya wongi soleh, tapi nek urusan duit mungkin ya lain cerita gitu. Makanya itu perlu kamu pahami. Nek wong ketok soleh wae harus hati-hati, apa meneh sing gak ketok soleh, ora tau salat, misalnya itu tambah harus hati-hati kamu. Jangan dibalik-balik. Ketemu wong ketok soleh, malah hati-hati nih pol, ketemu karo wong ora tau salat malah biasa-biasa aja. Salah jenengan. Jenengan harus paham kalau kemudian nggih, orang yang jauh dari Allah itu lebih berpotensi untuk menipu lebih besar. Nah, kemudian berikutnya, komitmen juga kita harus menjaga ukhuwah dalam muamalah. Artinya gini loh, ketika kamu sudah punya teman dekat, jangan sampai mbok bubarke hubungan ini gara-gara kowe iki omonganmu rasa dicekel. Makanya banyak kasus persaudaraan itu rusak, kakak sama adik itu krah. Kemudian mungkin anak sama ibu itu yo krah. Kenapa? Karena salah satu dari dua orang itu tidak bisa kemudian memegang omongan. Misal si adik ngiling masih nak dibalekke, atau kemudian sing masih hak adike dijiko, akhirnya padu padahal itu masih bapak sak ibu. Dan itu contoh kayak gitu banyak. Makanya kalau kemudian kita paham benar innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang beriman itu bersaudara, maka kita nggak akan mungkin mau merusak persaudaraan itu karena Allah sudah persaudarakan. Makanya ini sudah ketemu kayak gini, jangan pernah kamu punya pikiran gandeng aku kenal wong kae tak hapusi jiji salah. Makanya ada ustadz itu sampai gede banget, terus yang dihapusi orang yang sejak loro, jamaah sing ribuan itu dihapusi. Kon investasi Paytrend, kon investasi Jabal Nur, kon investasi hotel apa meneh gitu kan, sampai ngumpul bermiliar-miliar, begitu dong ngumpul duitnya, mikirnya bakal netes bluk. Padahal ngomongnya Paytrend ini valuasinya sampai 10 triliun, sudah ditawar orang sampai 10 triliun. Saiki sing bayari 100 juta renek gitu. Makanya nggih, tu'izzu man tasa' wa tudillu man tasa' biyadikal khair. Allah itu mudah kalau mau naikkan orang, mudah kalau mau jatuhkan orang. Maka cara terbaik dalam kamu menjalani hidup ke depan itu, pastikan modalmu itu bisa dipercaya, bukan hasil tipu-tipu atau memperdaya orang. Jangan. Makanya nanti dalam bisnis, kamu nek pengen sukses, pertama kamu harus dikenal. Makin banyak kamu dikenal orang, peluang kamu sukses itu besar. Kemudian setelah kamu dikenal, pastikan kamu dikenalnya baik. Nek kamu dikenal ning elek ya tetep peluangmu cilik meneh. Ojo kae wong elek. Jadi dikenal ning baik. Nah, kemudian setelah baik di atasnya kamu dikenalnya baik dan berhasil. Oke, usaha ini berhasil. Mesti orang akan nyari kamu. Kowe butuh modal piro? Tak scale up usahamu sing mbok jalanke. Kowe butuh modal piro? Tak bukake lah usaha cukup cekelen. Banyak kayak gitu. Saya ketemu orang-orang yang jujur itu, sampai orang datang, iki gudang gasku iki cekelen, iki perusahaanku cekelen. Padahal dia kuliah gak lulus gitu kan. Tapi kepercayaan luar biasa dia jaga. Sampai kemudian diserupiah dia rawani nyuwil gitu. Makanya ini yang menjadi pelajaran yang kamu dapatkan di sini, kamu dapatkan di bangku sekolah. Enggak. Nah, di bangku sekolah itu umumnya ya kowe kudu pinter, kudu sugih. Soal kowe sugih, nabrak iki nabrak kuwi, pikir carry kan gitu. Makanya kamu lihat tau pejabat-pejabat itu pakai baju rompi, korupsi yang warna merah, yang warna oranye, jadi pesakitan, nyimpen duit sak pirang-pirang dadekke bantal, dadekke kasur, enek sak kamar duit kabeh totale meh sak triliun, enek kowe ngetok berita ngono iku gitu kan. Makanya nggih wanipun azani Allah wa yakum, jangan sampai ya kamu punya kumpulan, punya forum, punya komunitas ning malah kamu tipu jamaah, ndak boleh, haram gitu kan. Kemudian Al-Baqarah 177 Allah menyebutkan orang-orang yang menepati janji itu ciri orang beriman. Allah berfirman wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang beriman itu kalau berjanji ya ditepati. Wes, sesimpel itu. Nek kamu nggak bisa menepati janji, jangan pernah berjanji. Apa meneh cah lanang gini, ning cah wedok gane gedabrus.
kowe nek gelem nampa aku dadi yangmu, akan kupetikkan bintang-bintang di langit. Ngono kuwi sing wedok ya percaya gitu kan. Dihapusi ngono ya percaya. Aku kok metik bintang-bintang di langit lho, metik wah duren sing dhuwure ora karuan sanggup, paling isone nganggo senggrek gitu kan atau ngenteni ceblok. Maka pastikan yang diomongkan tidak berlebihan, kemudian yang diomongkan masuk akal gitu loh. Nek bahasa-bahasa kamu nek mau jadi istriku, aku akan berjuang untukmu, masuk akal. Tapi nek kamu nek mau jadi istriku, Gunung Lawu akan ku beli, kan ora masuk akal, ngopo gitu kan. Ngono iku ya terus dipercaya, mandok-mandok munduk-munduk, siap Mas, I love you full. Akhirnya nikah gitu kan. Nah ngomongnya meh tuku Gunung Lawu, ya cicil sik lemahe sik ngono. Keduk ana sithik-sithik ngono. Rampung kapan mbah ora roh gitu, pikiran dhewe gitu. Wallahu a'lam, selesai. Silakan yang mau bertanya, yang mau ngejak rame silakan. Wis rampung. Anak sing teko ayo mulai. Oh nggih monggo enggak apa-apa, silakan Mbak. Wis tak cepake hadiah lho Mbak, akeh banget hadiah lho. Wah. Akeh biar tuh. Piye. Ya, bagus. Pertanyaan bagus. Jadi itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirungokke bro, tekokane apik lho. Ini juga komitmen ngomong ning ra dilakoni, iso nyeramahi ning ra dilakoni. Apa iki dur-duran apa? Ditmu sithik kok kah aku. Pamer dit 5.000-an. Rungokke, ditekoki lho. Bagaimana dengan orang yang enggak komitmen dengan omongane, iso ngajari apik ning ra dilakoni. Allah berfirman bahwasanya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah buat kalian yang ngomong enggak dilakoni. Makanya nggih al-qaul al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Kita cari ilmunya dulu, bar kuwi nek wis ilmune, kamu menghayati ilmu itu ngomong sak oke-oke. Jangan dibalik kaya saiki cah cilik-cilik wis mulai ngomong macam-macam ngalor ngidul, tapi nglakonine wangel. Oh nanti kamu harus gini. Nanti kalau kamu jadi ini kamu harus begini. Wah, ngandani wong, tapi dhek ra cetha bentuke gitu. Nah, maka nggih seorang muslim harus menepati omongannya, diusahakan. Tapi bukan berarti aku nek arep nyramai wong kudu jadi wong apik, ndak. Justru yang tak rasakan nek kita menunggu kita jadi baik baru kita ngomong, itu ora bakalan jadi. Karena ndak ada orang yang luput dari salah dan dosa. Makanya yang terbaik itu adalah ketika kita pernah melakukan kesalahan kita perbaiki, sambil kita perbaiki, kita punya ilmu kita sampaikan. Makanya menyampaikan itu Nabi mengatakan balighu anni walau ayah. Nek meh nyampe ke rasa oke-oke, rasa muluk-muluk, rasa munduk-munduk, siji ae, tapi nek ke paham sampaikan. Jadi ilmui dulu 1 atau 2 ayat atau hadis sampaikan. Ilmui dulu ilmunya, misal kamu ada yang belajar psikologi, nah ngerti ilmune sampaikan gitu. 1 atau 2 aja, enggak usah banyak-banyak ya. Itu dulu. Ada lagi yang lain? Ini Mbak. Janji. Ya artinya kita tercatat sebagai orang yang mengingkari janji. Nah karena lupa, maka kita minta maaf sama yang kita janjikan. Maaf yo aku lali gitu kan. Kira-kira iso di-reschedule ndak? Wah ora iso, aku baca tanyel. Ya wis aku yo ngapura yo gitu. Artinya kita jangan sampai melukai hati orang ini loh, yang kita sudah berjanji ini loh, gitu ya. Jadi minta maaf, jangan sampai melukai orang yang kita janjiin sehingga dia kemudian kecewa dengan kita. Nah, jangan mendolimi orang, gitu. Ada lagi yang lain? Gimana Mas? Ya, siap. Jadi ketika kita memahami, yang saya selalu bayangkan itu, kalau kita memahami bahwa setiap yang kita lakukan itu dimintai pertanggungjawaban. Nabi mengatakan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ada di bawah yang kamu pimpin. Berarti kan apa yang diamanahkan ke kamu. Maka di situ kita kalau kembali ke ayat, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bahkan urusan cilik pun kita akan ditanya. Maka dari situ kita tuh berpikir
kita nggak mau nyusahke awake dhewe kita sendiri ning akhirat. Maka caranya apa? Ya apa yang kemudian diamanahkan ke kita jalankan dengan baik. Karena kalau itu udah nggak amanah, nanti ditanya di akhirat. Makanya kalau kita hari ini masih sebagai anak, amanahnya anak itu apa? Nah, emang tugas kita dari orang tua, aku kudu sinau. Aku pernah dulu waktu masih mahasiswa itu dodolan, sama ibu saya nggak boleh. Kue sinau mau baik. Nah dari situ berarti saya suruh sinau. Ya sudah, itu sinau. Nanti kalau kamu udah nikah, amanahnya apa? Kamu dititipi anak mertua, suruh ngapain ini? Berarti kamu kerja. Maka setiap siklus kehidupan itu punya ceritanya, punya perannya masing-masing. Nah disitulah kamu memperjuangkan amanah itu dengan membayangkan nek nganti luput nanti nek akhirat itu dipertanggungjawabkan. Itu nek saya selalu membayangkan itu. Bahkan misal aku dikai duit ra cetha ya Mas kowe. Itu saya melihat orangnya. Nek saya nggak yakin sama orangnya gitu kan. Saya akan tanya iki ditopo karepe piye gitu. Ya wis kowe wae iki ditku dhewe. Ya wis clear to, alhamdulillah tak tompo. Tapi kalau kemudian iki dit mau serangan fajar lah apalah ikilah gitu kan. Dari situ ya aku mau. Karena walaupun itu bentuknya duit, tapi kalau haram aku nggak mau gitu kan. Apalagi jelas-jelas misal dia seorang penjudi mulai songko apa tip-tipan sempoyongan gue duit gitu kan, terus kayak no tak jajakke gitu. Baru cah cilik-cilik saut langsung jajan. Ya aku mau kan duit main judi. Makanya ya amanah itu terkait dengan apa yang kita makan juga. Sehingga kalau kemudian itu nggak halal, itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Karena apa? Karena kita dititipi badan. Badan ini pinjaman, nanti diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan, ditanya, maka kita perlu memasukkan barang-barang yang halal. Makanya Nabi mengatakan, mana bada lahmin min sukhtin fannaru aulabi. Tidak ada daging yang tumbuh, badan yang bertumbuh, rambut yang tumbuh. Kalau tumbuhnya dari barang haram, minuman haram, makanan haram, maka api neraka itu lebih layak untuk memakan atau menjilatnya. Makanya itu juga amanah yang harus kita jaga. Makanya kok kamu dikasih badan sehat, ya ngapunten mbok rusak karo ngerokok gitu kan. Paru-parumu bolong-bolong, ireng, blong, nanti kamu ditanya, "Kowe tak kayak paru-paru utuh kok iki?" Lho belum pernah ngerti toh. Aku punya teman dulu itu paru-paru ditugel siji gara-gara ngerokok itu. Jadi bolong-bolong, sing siji itu saking ngokeh bolongnya itu ora iso dienggo, ditugel siji, diguak siji. Daripada mau ngawer-ngawer ra kanggo gitu ditokke. Wah, itu ya kamu nanti akan ditanya nih akhirat. Ya kowe kuwi lho. Kowe ngerokok toh? Hah? Mboten siji. Saiki mboten. Ya ini masukan ya, artinya jangan pertimbangkan lah ya, termasuk misal kamu minum minuman keras, naudzubillah. Jadi itu nanti akan semua dipertanggungjawabkan. Oke, yang lain kamu nanya enggak? Enggak ada pertanyaan. Oke. Oh, gimana Mbak ketutupan jam pikir fajar BB? Yeah. Enggak ya, cuma dosen wae sing aneh. Yang ada ya nek wong salam ya dijawab. Ya cuman jawabnya itu kan enggak, hukumnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Artinya gini loh. Misal ya di sini saya dosennya, saya sedang menyampaikan materi, terus ada yang masuk, assalamualaikum. Nah disepakati sing jawab sing cedake pintu situ gitu. Itu lebih aman. Jawab ngono ya dosennya ra cetha. Makanya kadang tuh saya gregetan itu dosen-dosen di kampus yang katanya Islam atau Islami bahkan ngajar ke PAI tapi malah nggak paham hukum kayak gitu kan, mesake mahasiswa nih. Nanti itu terus otomatis sing temenel bukan yang di papan yang ditulis sama dosennya tapi omongan itu, terus nanti dia ngajar jadi guru agama di sekolah-sekolah itu disampaikan semacam iki orang jawab salamu. Nah, pertanyaannya saiki nek sing mlebu wali kota Solo dijawab ra salame. Jawablah, rawani jawab, ora jawab ya malah ditulis rekomendasi tolong dipecat dosennya. Artinya itu enggak bener ya kayak gitu ya. Jadi
Itulah potret sebagian guru-guru atau dosen-dosen agama yang harusnya belajar lagi agama, gitu ya. Dan jangan ditiru lah, nggak bagus itu. Jadi nek kamu duduk sebelahnya yo, waalaikumsalam, alon-alon. Dan saiki lho, saiki podo-podo ngono kan, sosok kan, misal ra salam, ra ngono ya dodok-dodok, kula nuwun permisi Pak ngono to. Padha wae to. Artinya kan daripada ngono misal assalamualaikum Pak itu juga lebih apik to, lebih berpahala gitu loh. Yang intinya sama-sama pamit, sama-sama minta izin masuk gitu kan. Sama-sama ada ucapan gitu. Artinya ucapan yang tadi itu saya rasa lebih baik salam itu daripada ucapan-ucapan yang lain gitu. Oke, ada lagi? Ada nggak? Nggak ada? Sono apa? Sono sih, pojok. Ciri-ciri orang yang tepat diterima, oke. Dia mengalami perubahan yang baik. Jadi misalnya dia yang tadinya mabuk jadi nggak mabuk, dia yang tadinya nggak sholat jadi sholat, dia yang tadinya ngerokok jadi nggak ngerokok, dia yang tadinya berjudi jadi nggak berjudi, dia yang jadi tadinya pelit jadi nggak pelit. Makanya dalam bab, dalam bab amal diterima, nggak cuma tobat diterima, amal diterima. Tanda amal seseorang itu diterima min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Jadi nek kamu bar puasa Ramadan, kowe pengen ngerti puasamu ketampa apa ora, lihatan amalmu setelah Ramadan. Nek kamu pas Ramadan rajin tarawih bar Ramadan itu kamu masih sholat malam apa enggak raketan 2 rakaat plus 1. Nek blas, nah hati-hati puasamu mungkin akan tompo. Nek pas Ramadan kamu maca Quran rajin sehari sejus, bar Ramadan raketan 10 ayat atau 5 ayat mbok waca. Nek ora blas, hati-hati Ramadanmu sia-sia. Nek kemudian kamu pas Ramadan rajin sedekah atau bantu orang tuamu bar Ramadan ini kira-kira piye? Karo wong tua kok tambah ngelunjak, nah, hati-hati puasamu rusak. Makanya tanda kebaikan amal seseorang setelah dia beramal ya setelahnya. Haji juga gitu. Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada ganjaran kecuali surga. Sadurunge haji pelit bar munggah kaji tambah pelit, ya itu ya kajine ora mabrur. Sadurunge kaji apa seneng main judi, bar munggah kaji kok ora leren, ya itu tidak akan kemudian mendatangkan kebaikan buat yang bersangkutan. Jadi yang terbaik dalam Islam itu adalah ada perbaikan setelah masa lalunya kelam berlalu gitu. Termasuk misal ada seorang yang saya sering contohkan dalam dunia pernikahan itu kan kadang gini loh, ada laki-laki yang pengen menikahi wanita baik-baik tapi wanita baik-baik gak ada yang mau. Mungkin karena dia pas tobat itu awake cek kebak tato, cek rupane cek rupa-rupa gali, tapi dia tobat terus nyari wanita baik-baik gak ada yang mau. Akhirnya dia mencari wanita yang gak baik, diajak tobat. Nah, ketemulah sama PSK, kemudian diajak tobat, Mbak tobat yuk gitu. Nah, terus Mbak Ewi ngomong, ya ora apa-apa Mas, aku ya gelem tobat. Ning enek syarate, aku ben bengi entuk 1,5 juta kowe iso nyediani ora. Lah nek bahasane gitu, berarti dia enggak tobat. Tobat itu meninggalkan semua kesalahan, apapun konsekuensinya dia tidak mau lagi ke situ. Artinya gini, nek wis ninggal kayak kuwi kok kemudian uripe rekoso ya tetep dilakoni. Ora kemudian aku gelem Mas ngancani kowe tobat, aku ya tobat. Ning aku suwengi entuk 1,5 juta ya kowe kudu nyediani aku minimal semono. Kuwi jenenge ra tobat gitu. Jadi tobat itu harus benar-benar all out, tidak boleh kemudian bersyarat seperti itu. Gitu nggih. Yang lain enggak? Nggih, monggo Mas Indra. Infak masjid. Oke. Kalau soal penggunaan itu kembali ke takmirnya, ya toh. Maka pola alam yang saya tahu tentu infak itu sejak kita serahkan. Nah, penggunaannya dikembalikan ke takmirnya. Takmirnya lebih ngerti urgensi. Makanya ada takmir yang dia itu karepe apik, tapi gandeng ra nganggo ilmu akhirnya jadi salah. Infak masjidnya ngumpul banyak. Terus dia mikir mengkonek tak entek nggo operasional, ora enek cadangan, akhirnya diinvestasikan. Sing tak contoh kita dulu.
ada sebuah koperasi syariah dekek situ. Terus koperasi syariah ngomong ben wulan kok tak balekke 15%. Itu dinalar logika aja udah nggak masuk. Kenapa? Karena bank gede itu cuma berani ngasih bunga riba itu maksimal 8 atau 7%, sekitar itulah, nggak nyampe 10%. Iki kok enek lembaga cilik wani ngekei 15%, itu udah nggak masuk akal. Tapi gandeng orang nggak punya ilmu didorong nafsu tetap didekek pertimbangannya engko nek cair kan iso ngene iso ngono bayangannya wis neko-neko. Begitu dilebokke 100 juta, bulan pertama cair, bulan kedua cair, berarti 100 juta kan 15% ini 15 juta. 15 juta masuk, bulan kelima atau keenam bluk terus hilang. Berarti kan tinggal ngeping ke 15 juta ping 5 misal 75, berarti dia hilang selawi gitu kan. Nah, maka yang seperti itu tanggung jawab takmirnya. Nah, adapun orang yang sedekah nggak ada kaitan dengan itu dan dia begitu memasukkan insya Allah dapat pahala, sudah aman. Ada lagi? Monggo. Jadi ketika kita ngomongkan petunjuk itu wilayahnya adalah Allah, wilayah kita berdakwah. Nah, makanya Allah menyatakan tentang Nabi Muhammad, wa ma 'alaika illal balagh, tugasmu menyampaikan. Soal pas mbok sampai ke wonge emoh atau orang gagas atau bahkan ngelok ke ngece dan seterusnya, itu bukan wilayahmu. Saya pun dulu pas di usia-usia kayak jenengan gitu, itu nek ngobrol diskusi sama teman yang non muslim, itu wah tak bantai habis-habisan pecorone dia masuk Islam. Saya semangat banget pecorone sampai argumennya patah, wah sampai dia nggak bisa membalas itu loh. Tapi ya itu tadi, pada akhirnya kalau hidayah itu nggak nyampe, yo nggak mau dia masuk Islam. Nah, delalah teman saya itu perempuan toh. Begitu saya udah nikah, saya udah di luar kota, dia nelpon saya gitu, Mas, aku pengen nikahin. Aku harus nikahin Mas. Sama siapa nih? Sama ini ada kenalan di kantor gitu. Terus akhirnya aku kudungan loh gitu. Gitu malah. Nanti masuk Islamnya lewat jalan orang lain gitu. Artinya gini, mungkin bibit keraguan yang dia terima sampai akhirnya yakin untuk pindah, mungkin bisa jadi walau alam berawal dari saya. Neng sing nompo wong liho, ya enggak apa-apa gitu kan. Ya itulah namanya dakwah. Jadi bisa jadi mungkin saya kowe tak ceramain ngene ora gagas. Nah, mungkin nanti umurmu mungkin 25, 27, 35, kowe golek aku iso wae gitu loh. Ternyata bener sih jenengan omong dan itu enggak 1 2 sih kayak gitu. Artinya banyak orang yang kemudian nyari saya karena saya pernah ngomong sekian lama dan aku tuh sok lali ning ngendi ning ceramah, kapan ning ngomong, ketemu sampean ning ndi. Dia yang berusaha mengingatkan gitu. Jadi saya pernah kuliah di IPB itu cuma 6 bulan. Itu saya punya temen, ya saya juga nggak ngerti, aku ya perasaanku ya interaksi biasa ya. Begitu saya keluar nggak tak lanjutin, cuma sak semester. Itu dia itu pecorone nyari saya, padahal waktu itu HP itu nggak ada. Dicuari untuk alamat kau ngendi, akhirnya ketemu lanang ya bukan perempuan. Begitu ketemu di cipika-cipiki, aku ya jarang cipika-cipiki. Yo merasa aneh gitu loh cipika-cipiki. Dan dia meluapkan bagaimana dia itu merasa kehilangan dan aku ya bingung. Iki jane mbiyen tak apake, aku mau seorang apa-apake. Mung prinsip saya itu kalau saya punya temen dia butuh bantuan, saya mau membantu tak bantu. Jadi sejak SMP itu saya ngapal hadis yang ada di Bulughul Maram. Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi ma tamal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong hamba kalau hamba itu senantiasa ringan tangan membantu orang lain, itu tak pegang terus. Makanya kalau ada orang sambat dan saya berani atau bisa, tak bantu. Misal khususnya ngisi kajian gitu, agar orang minta saya suruh ngisi dan jadwalnya itu enggak bentrok, saya mesti iyakan. Makanya aku ngisi di sini ketemu kalian tuh cuma 1 dari 120 kali jadwal saya bulan ini gitu loh. Makanya dalam waktu yang singkat itu manfaatkan. Kamu ketemu sama ya orang yang di tempat lain tuh kanggo 121 kali. Kowe ketemu aku pisan kowe rame dhewe, usrek dhewe, ngomong dhewe gitu kan. Apa yang kamu dapatkan, keberkahan majelis apa yang kamu harapkan? Tidak ada. Gitu. Makanya manfaatkan yang baik biar kamu jadi anak sholih, ya toh.
rampung yo didongake, suguhan yo dicepake, hadiah yo dienekke, ya cukup. Jadi semua orang itu menyayangi kalian di sini. Nah, berikanlah respon yang baik sehingga ada keberkahan pada hidupmu. Tak baleni ya. Aku kesini tuh ketemu kamu 1 dari 120 kali, 22 kali. Makanya orang lain itu membutuhkan saya nyelake menemui kamu. Nah, dari situlah saya berharap responnya yang positif, gitu loh. Dirungokke, digatekke, difahami, dihayati, diperbaiki. Kan tadi saya sudah bilang, laki-laki itu ditunggu tanggung jawabnya pada dirinya sendiri, orang tuanya, keluarganya, bahkan nanti calon keluargamu. Maka kamu akan berhadapan dengan masa depan yang berat. Maka jangan jadi laki-laki yang nggak punya mental baja. Makanya kue neng-kene gaene tak gembleng, ya bahasa saya gitu, tak gembleng, mungkin bahasa mungkin dibully atau apa. Sebenarnya itu cuma memotivasi kamu, ben kamu nek jadi lanangan sing profesional gitu loh. Kamu mau jadi apa? Mau jadi orang sekolah sing tenan, mau jadi pegawai sing tenan, mau jadi pebisnis sing tenan. Wong kareng ngobrol karo aku soal bisnis tak kon njupuk whiteboard, tak gambar yo iso, aku iso. Jelaske semua saya bisa. Makanya nggih, manfaatkan interaksi kita sebaik mungkin. Aku nggak ngerti umurku sampai sepanjang apa, gitu. Aku juga nggak ngerti apakah aku akan sempat lagi ketemu kalian. Tapi nek nggak mau manfaatkan ketika kita bisa ketemu kayak gini, rugi eman gitu loh. Gitu saya itu bener. Aku tadi telat kan karena di sana itu pertanyaan bertubi-tubi saya harus jawab. Nah, begitu mereka kemudian menyadari sudah jam 8, ya sudah. Mereka kemudian pun mawon tat, nggih pun. Dikirane aku mulih, ora aku rene nemoni kowe gitu kan. Nah, gitu. Ada lagi? Mbak, Mas? Oh, kamu Mbak? Anak durhaka orang tua? Oh. Ya, jadi kalau orang tua mendolimi anak ada, tapi anak tidak boleh membalas kedoliman orang tua. Makanya dalam sebuah riwayat di kitab Adabul Mufrad ada seorang anak yang dikasih tahu orang tua kalau masih hidup itu pintu surganya masih terbuka 2, nek matu satu berarti tinggal 1, ya toh. Nah, anak itu protes, wa indolamahu. Kan disuruh berbakti sama orang tuanya karena pintu surga tadi. Anak itu protes, gimana kalau orang tua itu mendolimi anak ini? Kemudian dijawab, wa indolamahu, walaupun orang tua itu dolim, anak nggak boleh balas gitu. Makanya dalam bab bakti sama orang tua, Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kamu itu diwajibkan menyembah Allah saja dan sama orang tua berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat baik yang tidak ada hitung-hitungannya. Artinya sebagai anak misalnya ngomong, "Mbok, tak tukokke lengo goreng ning susuke tak pek." Itu namanya masih dol tinuku jasa sama orang tua. Harusnya los wae. Soal kemudian nanti habis kamu belikan wis susuke PN, alhamdulillah. Nek ora ya ndak ada masalah gitu kan. Lah nek njaluk duite mbokku mosok ora entuk, boleh, tapi nek setiap kamu disuruh kamu minta. Lah ini berarti kan kamu sedang menjual belikan jasa yang kamu lakukan untuk orang tuamu. Nah, itu sebuah kejelekan. Jadi orang atau anak itu kepada orang tua itu jangan hitungan. Karena orang tua sama kita ndak pernah hitungan. Nek nanti orang tua hitungan, misal sekali nyawii kon bayar 10.000 wae, bangkrut kita. Orang tua kita nyawii kita itu minimal itu iso ping 500. 500 ping 10.000 piro bisa? 5 juta. Nah, urung meneh golek nyusoni sak tetes jaluk 5.000 nah gitu. Pirang liter wae mbok ombe. Urung meneh engko nek gendong sak tetes keringetku aku njaluk 5.000 piro wae. Makanya kasih orang tua kepada anak itu tidak ada tepinya, tapi kasih sayang anak kepada orang tua itu banyak tepinya, banyak batasannya. Wong nek cah lanang wis do nikah, ku biasane wedi karo bojone tinimbang karo mboke, luwih moyak senenge atau cinta istrinya daripada orang tuanya. Nah, kamu sebagai wanita yang di belakang, nek kamu punya suami, jangan ajarkan atau jangan biarkan suamimu itu durhaka sama ibunya. Nah, itu mbok biarkan anakmu delok itu, maka tinggal tunggu waktu anakmu akan niru sehingga durhaka sama kamu sebagai ibunya. Itu semua sebuah siklus bagaimana kemudian parenting itu bukan soal menyampaikan tok, tapi soal melihat. Dan anak sekarang itu lebih senang melihat daripada diomongi.
Wis ora usah kok ngomong mbok, wong aku ngerti kok bapakku biyen kurang ajar karo bapake jenengan sing ngongkon. Nah, saiki dhek kurang ajar karo kamu. Nah, makanya di situ parenting terbaik itu adalah memberikan contoh. Nah, contoh terbaik yaitu kamu dorong suamimu ini untuk berbuat bakti karo orang tuane. Makanya saya secara pribadi itu berbuat terbaik buat mertua saya. Istri saya nggak pernah ngalangi saya berbuat baik sama ibu saya. Makanya aku nek moro ning ngene mbokku mlipir 3 widit, 2 yuta, 3 yuta, 2 yuta, 1 yuta, bojoku ora tau teko gitu. Mbok kek edit piro ora tau teko. Ngono. Malah kadang nek aku lama nggak datang itu dilek iki. Rono, tilik ono mbokmu gitu. Makanya itu perlu kamu desain. Jangan kayak sebagian orang sing lanang cinta banget karo istrine benci banget karo mertuane, akhirnya sampai ada kata-kata pilih aku atau ibumu. Nah, itu tidak boleh dalam rumah tangga seorang muslim, itu tidak boleh kayak gitu ya. Harus kamu larang dirimu untuk sampai di posisi itu. Dan kemudian seorang laki-laki nek kon milih, katakan aku ora bakal milih, aku tetep mbek kowe, tur kae tetep mbokku. Nah, itu. Jadi kamu sebagai laki-laki itu jangan pelin-pelan mau loh. Ojo mencela-mencela, kamu harus di tengah menyeimbangkan. Nek kamu sebagai kepala keluarga yang memang benar harus mengayomi iki istrimu, dan kamu sebagai anak ya kudu ngwongke wong tuamu. Jadi jangan pernah menjadikan itu pilihan. Karena nek dibandingke ya ora iso. Wong bojomu arep banding karo mbokmu ora bakal ketemu, mbokmu dibanding karo bojomu ya ora mungkin iso, wong beda. Bojone iso dikeloni mboke apa ya iso, kan ora iso. Keloni dalam tanda kutip gitu. Ada lagi yang lain? Enggak ada? Cukup? Monggo. Bisa kalau bapak main judi, habis itu pernah dikasih istrinya, tapi istrinya nggak tahu itu hasil judi. Enggak apa-apa. Enggak tahu toh? Enggak apa-apa. Jadi gini loh, ada seorang bapak penjudi. Oh, saya partai kok itu ngomong gitu. Ada seorang bapak penjudi. Bapak ini kan wajib ngasih nafkah. Maka anak istrinya itu boleh menerima duit itu sebatas kebutuhannya. Kebutuhannya apa toh? Oh, lanang kudu nukoki beras, ya nek ditukoki beras nang duit kuwi wis ora apa-apa. Oh, anake kudu bayar SPP dibayari nang duit kuwi ora apa-apa. Nah, misal kita anake ning sekolah mlaku iso, ya serasa dadak, Pak, gandeng jenengan menang tukokne motor. Nah, itu. Pak, gandeng jenengan menang, aku cah wedok tukokno gelang kalung, itu ndak boleh, gitu kan. Ya jadi nek sebatas kebutuhan ndak apa-apa ya. Tapi kalau lebih dari itu, ya, misal njaluk ditukokke motor tadi, mas-masan, tukokke HP anyar, itu ndak boleh. Ya. Iya, karena anak tanggungan orang tuanya. Kecuali anaknya ini sudah bisa nyari nafkah dewi, atau istri tadi yang dia tanyakan tadi, dia istrinya punya penghasilan dari dagang. Nah, sebaiknya jangan terima itu. Nah, aku jadi bojone njaluk pegat gitu kan. Gitu. Karena seorang laki-laki yang masuk dalam wilayah haram, apakah tidak sholat, apakah bermain judi, melakukan kemaksiatan besar, termasuk berkhianat dalam pernikahan, selingkuh dan seterusnya, maka seorang wanita boleh mengajukan cerai. Tapi nek bojone yo salat, yo sregep ngaji, sregep kerja, ujug-ujug mak jegagi, njaluk pegat, pemeneh nek wong liya sing lagi nyedaki, maka kata Nabi dia enggak akan mencium bau surga. Nah, bedakannya. Jadi nek emang garwane itu tadi bapaknya tadi penjudi berat dinasihati ra iso, lah nek aku yo njaluk pegat. Gah, urip karo apa yang ngono. Wong judi itu saiki ketok menang tapi sampean bakalan biar apa-apa, usahke. Ada lagi? Tidak ada, cukup. Kita tutup dengan doa. Panjenengan aminkan, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua anak-anak yang soleh dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ja'alna minas sholihin, Allahumma ja'alna minas sholihin, Allahumma ja'alna minal sholihin wa adkhilna fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup ya. Sama yang nanya tadi. Dah, aku pulang. Kan?